Kuku siapa sebesar ini? Ada warna kayak gini Bapak Ibu, kayak garis atau kadang tuh ini coklat atau hitam. Jadi garisnya ini semakin kuat warnanya semakin berbahaya. Lihat di tangan atau kaki. Kalau nggak ada di tangan, saya lihat di kaki. Kalau ini udah kemana-mana nih, ini toksin ini udah tinggi sekali dalam tubuh. Itu diantara tandanya. Oke, Bapak sekalian. Tapi Masya Allah ya Bapak sekalian, sebelum oke balik lagi kayaknya ya Kak ya. Sebelum kita mengkaji ini, ya Bapak Ibu nanti akan bersama Bunda Dewi ya. Ambil ya. Balik ke yang Umi ya. Sinar mata ini mulai menghitam. Karena salah satu pemicu kanker itu adalah tidur malam yang sering terlambat. Nah, ini lingkar mata ini mulai, orang sebut mata panda. Ayo, ada? Coba lihat kiri kanan, pinjam mata teman kita. Yang boleh diam cuma matanya, yang lain nggak boleh. Mulai menghitam. Itu tanda-tanda mulai itu ya gangguan. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang ini ketemu sama saudara itu, jangan sekedar nanya, udah nggak ada yang mendiagnosa. Ini sebentar lagi insya Allah kita belajar diagnosa ya. Baik, kita lanjut dulu. Tar dulu, Bapak Ibu yakin nggak pola makan Nabi kalau kita contoh tubuh kita mirip dengan Nabi? Maksudnya dari segi kekuatannya gitu, fisiknya berat gitu. Ini terbukti di istri Nabi Siti Aisyah. Jadi orang tua Siti Aisyah tuh melihat tubuh anaknya ini kayaknya kuat, dia tidak gemuk, tidak kurus tapi bagus, kuat gitu ya. Kenapa? Karena Siti Aisyah itu punya pola makan seperti Rasulullah. Jadi kuat, dia tidak sakit-sakitan gitu ya, karena pola makannya sama, orang namanya serumah gitu ya. Gitu. Jadi Masya Allah itu satu bukti ya. Oke Bu sekalian, konsep pengobatan Nabi ini adalah fakta yang keluar dari pelita kenabian, yaitu dari wahyu yang diberikan kepada Nabi dan tidak berbicara berdasarkan nafsu. Jadi mutlak sifatnya. Rasulullah cuma kepentingan Rasulullah itu kepada kita itu cuma bagaimana kita ketemunya di surga, itu aja. Saya ngambil kepentingan itu juga dengan Bapak Ibu sekalian. Saya punya kepentingan dengan Bapak Ibu, ketemu di sini dan ketemu lagi di surga. Tuh ya. Oke. Kenapa ya? Baik Bapak Ibu sekalian, konsep tadi saya membahas madu, membahas zaitun. Saya boleh katakan itu kalau menurut saya itu wajib diimani, wajib diikuti, kecuali orang-orang yang bermasalah di sini. Di mana masalahnya? Di imannya, di fitrahnya. Jadi kalau orang yang tidak mempercayai konsep bahwa madu, zaitun, habas sauda itu pengobatan terbaik, sebenarnya dia bermasalah di iman dan rusak di fitrahnya, di spiritualnya rusak, di emosionalnya rusak, di mentalnya rusak, apalagi di fisik. Jadi yang kata kuncinya cuma imani saja. Kalaupun belum mampu menjalankan semuanya, percayai saja dulu. Walaupun belum disiplin begitu ya, percaya aja dulu. Pelan-pelan insya Allah kita akan mengikuti pola itu insya Allah, memperbaiki pola kita. Oke? Ada yang luar biasa di Tibun Nabawi yang berbeda dengan pengobatan kontemporer hari ini, yaitu kalau di Tibun Nabawi itu konsepnya setiap penyakit ada obatnya. Jadi kalau orang berobat dengan Tibun Nabawi itu nggak ada yang ditolak, nggak ada yang ditolak, semuanya diterima. Karena konsepnya itu setiap penyakit ada obatnya. Jika suatu obat itu tepat atau manjur untuk suatu penyakit, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Artinya nggak ada konsep keputusasaan di HI, nggak ada di Tibun Nabawi, nggak ada. Harapan untuk sembuh selalu ada. Dan Masya Allah, Alhamdulillah selama saya buka klinik, saya kan buka kliniknya nggak gimana ya, karena saya masih dinas waktu itu, jadi saya membatasi Bapak Ibu. Masya Allah waktu itu yang datang itu rata-rata, maaf, orang datang ke klinik saya itu bukan karena dia di awal gejala sakit. Orang datang ke klinik saya itu ketika dia sudah ditolak itu yang datang ke saya. Kenapa? Karena dia menganggap pengobatan Tibun Nabawi pengobatan alternatif. Jadi dalam penguncian dia madu, Al-Quran, zaitun, habas itu pengobatan alternatif. Penguncian dia
dia pengobatan utama itu pengobatan yang disiarkan oleh non muslim, non Islam. Itu yang terkunci. Maka kalau dia sakit ke situ dulu. Kalau nggak sembuh di situ baru ke tipe nabawi. Padahal dia seorang muslim gitu. Padahal dia seorang muslim, kenapa bisa begitu? Ini masalah bagi kita hari ini. Yang kita ingin menyentuhkan kembali, wahai muslim, kita punya warisan yang luar biasa. Jantung, paru-paru, darah, insya Allah semuanya ada. Mau kanker, kolesterol, semuanya ada di ini. Ada, alhamdulillah. Dan insya Allah dengan izin Allah, semua yang sakit insya Allah ketemu sembuhnya lagi dengan izin Allah. Kecuali dua. Yang pertama penyakit tua, yang kedua kematian. Nah itu nggak bisa, memang nggak bisa itu. Baik, kita lanjut Bapak sekalian. Khawatirnya Imam Syafi'i sampai beliau mengatakan begini, saya tidak mengetahui suatu ilmu setelah ilmu tentang halal haram yang lebih penting daripada ilmu kesehatan. Jadi setelah kita bicara halal haram, mutlak kita harus sambung kepada ilmu kesehatan. Karena kenapa? Karena bahayanya ketika ilmu kesehatan tidak dipegang oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin ketika sakit itu rawan untuk kemasukan sesuatu yang berbahan haram. Jadi begitu kecemasan Imam Syafi'i. Namun sangat disayangkan keteledoran umat Islam terhadap ilmu kesehatan. Mereka mengabaikan sepertiga ilmu dan menyerahkannya kepada orang-orang Yahudi. Sepertiga ilmu yang dimaksud itu ilmu apa? Ilmu kesehatan itu hari ini dipegang oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka yang buat obat-obatan sekarang. Bukan muslim. Bukan muslim. Kalau mereka yang membuat obat, tentu mereka yang tahu racikan seperti apa. Kalau yang sakit muslim, yang membuat obat seharusnya siapa? Muslim. Begitu kata Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang terbaik? Kata sahabat, kata Rasulullah, pekerjaan dengan tanganmu sendiri. Jadi kalau kita yang sakit, kita yang buat obat. Kalau muslim yang sakit, muslim yang buat obat. Muslim yang mandi, muslim yang buat sabunnya. Muslim yang makan, muslim yang buat makanannya. Tapi hari ini dalam ilmu kesehatan terlalu mendominasi, kita mengandalkan kekuatan Yahudi dan ini sebenarnya yang menguasai hidup kita hari ini. Cuma kenyataannya bagaimana Bapak sekalian? Apakah benar orang-orang bertambah sehat hari ini? Tambah berkurang nggak rumah sakit hari ini? Tambah berkurang nggak orang medis hari ini? Jumlah orang medis? Rumah sakit? Orang sakit? Kok begitu? Mestinya kan bertambah kurang, karena yang merawat banyak begitu? Benar apa benar? Berarti ada yang salah. Di situ kita mengkaji ulang, berarti ada yang salah. Sama mama saya, sejak kecil asma, makan obat asma sampai saya sebelum tibu nabawi makan makan obat asma. Artinya kan nggak sembuh puluhan tahun. Kok beli lagi? Udah sembuh puluhan tahun nggak sembuh, kok beli lagi? Maksudnya apa gitu? Kok kayak nggak smart gitu ya? Berarti nggak ketemu pengobatan secara prinsipnya, situ nggak ketemu. Artinya itu tuh cuma penanganan sementara. Itu bukan konsep sejatinya sembuh total, enggak. Kesembuhan itu ada di pengobatan holistik. Apa holistik? Perawatan menyeluruh. Itu yang dimaksud sehat di spiritual, sehat di emosional, sehat di mental, baru sehat juga. Orang itu bisa sakit dari marah saja loh. Pernah Bapak Ibu dengar orang marah jatuh aja begitu? Dari marahnya bisa sakit, pecah pembuluh darahnya begitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan subhanallah, saya banyak merawat dulu. Sekarang saya nggak buka klinik. Orang kanker itu sembuhnya dengan apa? Perawatan awal saya dengan qiyamul lail, dengan tahajud. Jadi beliau datang pertama saya kasih almak surat. Jadi beliau tuh pulang bawa almak surat, terus beberapa nasihat begitu, dan beliau melakukannya. Begitu beliau melakukannya, Bapak Ibu sekalian, jarak 10 hari datang lagi, berubah, banyak sekali perubahannya. Dengan qiyamul lail, obat kanker. Kenapa begitu? Karena rata-rata orang kanker itu ada tekanan di pikirannya, ada stresnya. Jadi saya punya beberapa ibu ya, saya rawat. Yang pertama ibunya itu anaknya itu apa ya, maaf, awal dia kanker itu dia ditinggal, dia merantau, ditinggal sama suaminya, nggak tahu kemana, stres kan, kena kanker, pulang kampung. Begitu pulang kampung, di kampung saya rawat. Jadi anaknya bawa ke saya rawat, udah hampir sembuh. Di dalam penyembuhan itu anak perempuannya dibawa lari sama laki-lakinya. Gimana
lagi Bapak Ibu, akhirnya sampai nggak tertolong. Artinya kanker dekat sekali dengan kondisi pikiran. Ketika Qiyamul Lail, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi ketika Qiyamul Lail? Ketenangan didapatkan kembali, kepasrahan kepada seluruh pemilik kekuasaan ini itu didapatkan kembali. Dapat konsep tawakalnya itu, tenang, akhirnya tenang di jantungnya, tenang di peredaran darahnya, tenang di jiwanya, tenang. Akhirnya dapat dia konsep spiritualnya itu, Masya Allah, dia sembuh dari sisi mental, dia tidak jadi orang-orang yang menyalahkan keadaan lagi, begitu ya, bisa sabar begitu. Kemudian di emosionalnya dia bisa lebih menahan, begitu ya. Subhanallah, benar-benar fisiknya itu sembuh.